إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ذوي حضرة جميع الأنبياء والأولياء وشهداء الصالحين ذوي حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لجميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم لجميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم لجميع مصنف كتابنا ثم لحضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم لجميع أساتذتنا ثم لجميع مؤلف كتابنا ثم لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum saya melanjutkan materi praktek ini, jika nanti terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafan baik dalam bentuk contoh atau tulisannya dan lain sebagainya, mohon kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, baik via call atau WA. Atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada praktek di mana sebelumnya yaitu pembahasan fi'il, ya, jilid 4 Amsilati, bab 1 fi'il, bab 2 yaitu fa'il. Maka yang akan menjadi pembahasan pada kali ini adalah fi'il dan fa'il. Untuk pelengkap keterangannya masih belum. Wa ammana jahron ma'mumun sami'a qunuta imamihi lid-du'ai minhu. Ini pengambilannya di Fathul Mu'in Syaifah 21. Wa dan ammana mengaminkan, membaca amin. Jahron dengan terang atau keras. Siapa yang membaca amin? Ma'mumun. Siapa makmum? Makmum yang bagaimana? Yang membaca keras? Makmum yang sami'ah qunuta imamihi. Sami'ah yang mendengar. Siapa makmum? Sami'ah yang mendengar siapa makmum? Mendengar terhadap apa? Kunuta imamihi, terhadap kunutnya imamnya makmum. Liddu'ai karena doa, minhu dari imamnya. Di sini kita urai, wa disebut dengan titik, berarti awal kalimatnya adalah amanah. Amanah, rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Jadi kalau isim menunjukkan kata benda, sedangkan fi'il menunjukkan kata kerja. Huruf tidak menunjukkan kata benda dan juga tidak menunjukkan kata kerja. Maksudnya huruf adalah bukan isim dan juga bukan fi'il. Rumus utama ternyata amanah adalah fi'il, yaitu menunjukkan kata kerja, membaca amin atau mengaminkan, termasuk kata kerja, maka fi'il. Jika yang kita temui ternyata fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Jika yang kita temui ternyata fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1. Bedakan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Fi'il madhi atau mudhari, amar atau nahi. Kita bedakan di situ. Rumus B2.
Tentukan fiil antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Menentukan juga termasuk fiil mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Itu pembahasan rumus B2. Dilanjutkan rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fiil fa'il pelengkap, fiil pelengkap fa'il, pelengkap fiil fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fiil fa'il pelengkap, titik fiil pelengkap fa'il, titik pelengkap fiil fa'il. Rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fiil fa'il pelengkap, fiil pelengkap fa'il, pelengkap fiil fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fiil fa'il pelengkap, titik fiil pelengkap fa'il, titik pelengkap fiil fa'il. Pada materi pertama sudah disebutkan bahwa yang menyertai atau menjadi titik koma di dalam fiil itu adalah diantaranya qad laqad malama itida ahal summa wafa. Qad laqad malama itma lama itida ahal summa wafa. Silakan dilihat di materi jilid satunya ya. Maksudnya bab 1 jilid 4. Materi bab 1 jilid 4. Minimal di situ sudah kita jelaskan, sudah ikuti bersama bahwa minimal susunan fiil itu minimal kalau fiil itu susunannya adalah fiil fa'il. Fiil fa'il mubtada khobar. Itu minimal 2 kalimat. Jadi kalau fiil ada fa'il, kalau mubtada ada khobar. Wa amma jahran ma'mumun sami'a qunuta imamihi lidu'a'i minhu. Ini kita bawa terus ya. Wa kita sebut titik berarti amanah tadi awal kalimatnya. Ternyata amanah menurut rumus B1 adalah madi. Setelah kita temui tadi amanah rumus utamanya, rumus utama adalah fi'il. Jika fi'il maka menerapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1 adalah menentukan madi, mudhari, amar, atau nahi. Ternyata amanah adalah menurut rumus B1, amanah adalah madi. Kemudian rumus B2-nya, setelah kita mengetahui bahwa itu madi, maka berikutnya adalah rumus B2. Mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Rumus B2 ternyata amanah adalah mazid, ikut wazan fa'alah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Fathah. Amanah adalah fi'il madhi, yang mazid juga mabni, mabninya adalah mabni fathah. Maklum atau majhul? Maklum. Amanah adalah maklum, yaitu huruf awal dibaca fathah, A. Huruf awal dibaca fathah, A. Rumus B3 adalah menjadikan susunan titik fi'il fa'il pelengkap. Wa titik amanah adalah fi'il, jahron sebagai pelengkap, lalu kemudian dalam susunan ini ma'mumun menjadi fa'il. Uraian berikutnya kita lebih banyak lagi mengurai. Wa titik amanah rumus B1 adalah madi. Rumus B2-nya adalah mazid ikut wazan fa'alah. Rumus B2 selanjutnya adalah madi yang mabni fathah. Amanah adalah fi'il madi yang mabni. Fi'il madi mabni. Mabni apa? Fathah. Yaitu huruf terakhir dibaca fathah. Huruf terakhir dibaca fathah. Nah, huruf terakhir dibaca fathah. Nanya dibaca fathah.
Dasarnya wa akhirul madhi iftahanhu mutlaqa wa dhumma imbi wawi jam'in ulhiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fathah. Jika ada wawu jama' maka dhammah. Wa akhirul madhi iftahanhu mutlaqa wa dhumma imbi wawi jam'in ulhiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fathah. Jika ada wawu jamak maka dhammah. Akhirnya fil madhi itu dibaca fathah. Katabah, fa'ala, nasara, qa'ada. Akhirnya dibaca fathah. Kecuali ada wawu jamak maka dibaca dhammah. Qa'ada, qa'adu. Nasara, nasaru. Kataba, katabu. Nanti akan ada pembahasannya. Berikutnya adalah uraiannya tentang wa titik amanah rumus B1 madhi, rumus B2-nya mazid ikut wazan fa'ala, rumus B2 berikutnya mabni fathah yaitu huruf terakhir dibaca fathah. Lalu rumus B2 yang terakhir yaitu maklum atau majhul. Amanah adalah termasuk fi'il madhi yang mabni maklum. Apa cirinya mabni maklum itu? Madhi mabni maklum itu cirinya huruf awal dibaca fathah. A. Huruf awal dibaca fathah. Awalnya huruf awal yaitu cirinya fi'il madhi mabni maklum. Maksudnya cirinya fi'il madhi mabni maklum, saya ulangi lagi, huruf awal dibaca fathah. Dasarnya wasakinin dhamira raf'in hurrika wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika. Awalnya fathah madhi maklum thulathi. Jika ada dhamir rafa' sukun pasti. Jadi awalnya madhi maklum sulasi itu adalah awalnya dibaca fathah. Fil madhi maklum sulasi huruf awal dibaca fathah. Katab ka huruf awal. Nasara na berarti maklum. Cirinya madhi maklum huruf awal dan terakhir dibaca fathah. Itu kalau digabungkan karena tadi fi'il madhi itu mabninya mabni fathah. Itu kemabnian yang terakhir. Sedangkan yang awal adalah menunjukkan maklum atau majhul. Jika yang pertama huruf awal itu, maksudnya jika huruf awal itu dibaca fathah, maka berarti mabni maklum. Dengan demikian amanah ini adalah maklum. Cirinya awal dan akhir, awalnya dibaca fathah dan huruf terakhir dibaca fathah. Sekali lagi, huruf awal fathah itu mabni maklum, huruf terakhir dibaca fathah itu adalah madhi mabni fathah. Dengan syarat tadi tidak bertemu dengan wawu jamak. Berikutnya adalah jahron. Jahron ini kalau rumus utama, jadi kalau perkata jahron ketika dibahas rumus utama maka isim. Bedakan setiap kata antara a isim b fi'il j huruf isim. Cirinya tanwin. Bila isim maka terapkan rumus A1, A2, A3 begitu seterusnya. Nah, di sini adalah pembahasan daripada B1, B2, B3. Jahron rumus B3 pelengkap sebagai pelengkap. Keterangannya di bagian pelengkap nanti. Asalnya setelah fi'il adalah fa'il. Itu asal. Setelah fi'il ada fa'il. Dasarnya wal aslu fil fa'ili ayyat tasila wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Hukum asal fa'il gandeng dengan fi'il. Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il. Wal aslu fil fa'ili ayyat tasila wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Hukum asalnya fa'il gandengan fi'il.
Hukum asal maf'ul pisah dari fi'il. Itu hukum asal setelah fi'il itu adalah fa'il, sedangkan maf'ulnya memang pisah dari fi'il. Nanti keterangannya maf'ul karena maf'ul itu adalah bagian dari pelengkap. Maka berikutnya adalah ma'mumun. Sebagaimana tadi kalau rumus utama lagi. Jadi kalau sebetulnya pembahasan tiap lafal itu rumus utama, rumus utama. Jika yang dijumpai adalah isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Jika yang dijumpai fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Ini makmumun menurut B3. Jadi berarti menurut komposisi fi'il dan fa'il. Semoga dipahami ya maksud saya. Jadi maksudnya makmumun bisa menggunakan rumus utama sebagaimana jahron tadi, amanah tadi. Jadi per lafal menggunakan rumus utama. Makmumun rumus utama. Bedakan setiap kata antara a isim b fi'il c huruf. Makmumun isim fi'il huruf, isim cirinya tanwin. Bila isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Itulah seterusnya. Nah di sini makmumun menurut rumus B3 karena di sini yang dijumpai ternyata tadi amanah adalah fi'il, maka kemudian kita melanjutkan setelah fi'il ada fa'il. Menurut rumus B3 adalah menjadi fa'il. Wa amanah jahron makmumun. Maka dalam susunan ini lafal makmumun menjadi fa'il. Yaitu setelah fi'il dibayangi pertanyaan siapa atau apa. Itu fa'il. Cirinya fa'il setelah fi'il dibayangi pertanyaan apa atau siapa. Apa jika benda, apa jika itu benda, siapa itu jika berakal. Seperti wa ammana dan mengaminkan. Wa ammana dan membaca amin jahron dengan jelas. Jahron dengan keras. Siapa yang membaca amin? Makmumun. Siapa? Makmum. Maka dibayangi oleh pertanyaan siapa atau apa. Nah, bila makmumun menjadi fa'il, maka sebagaimana materi yang sudah kita pelajari, fa'il hukumnya rofa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Fa'il hukumnya rofa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Materinya sudah. Maka berikutnya adalah membahas makmumun. Tadi makmumun adalah fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Lah tanda rofanya dengan apa makmumun? Dengan dhammah. Sebab tanda rofa tidak mesti dhammah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ada yang rofanya dengan alif. Yaitu isim tasniyah di jilid 1. Ada yang rofanya menggunakan waw. Yaitu jamak mudzakkar salim. Di jilid 1 juga. Jadi di jilid 2 juga ada. Artinya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sedangkan makmumun tanda rafa'nya menggunakan apa? Makmumun adalah fa'il yang tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Mun. Makanya di sini makmumun tidak dibaca makmuman atau makmumin karena makmumun menjadi fa'il. Sedangkan fa'il hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dengan menggunakan apa? Dhammah. Dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir
yanumunahu ja'ahu bani namir. Rafa' dhammana safat hajazm sukun. Jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Rafa' dhammana safat hajazm sukun. Jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Jadi makmumun dibaca rafa' karena menjadi fa'il. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah mun. Kenapa dengan tanwin? Dengan tanwin karena lafal makmumun tak ada al. Kalau lafal yang ada alnya maka tanpa tanwin. Wa amma najahron ma'mumun sami'a kunuta imamihi lidu'ai minhu. Berikutnya makmumun sebagaimana di materi sebelumnya bahwa fa'il itu ada dua, ada fa'il dohir, ada fa'il domir. Fa'il dohir pelakunya tertulis jelas setelah fi'il. Sedangkan fa'il domir pelakunya tidak tertulis jelas atau tersimpan yang dibayangi menggunakan domir. Nanti insya Allah akan dilanjut fa'il yang menggunakan fa'il domir. Nah di sini makmumun adalah fa'il, fa'il hukumnya rofa. Fa'il apa? Domir atau fa'il dohir. Makmumun di sini adalah fa'il yang dohir. Karena tertulis jelas setelah fi'il. Wa amma najahron makmumun. Tertulis jelas setelah fi'il. Mana fi'ilnya? Amanah. Fa'il yang tertulis jelas itu yang tertulis setelah fi'il maka disebut dengan fa'il dohir. Dasarnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fa dhamirin istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir, dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Jadi fa'il dhahir itu adalah fa'il yang tertulis jelas setelah fi'il. Sedangkan fa'il dhamir pelakunya tidak tertulis jelas. Insyaallah contoh fa'il dhamir akan kita lanjut pada materi berikutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada praktek kali ini, yaitu tentang praktek susunan fi'il dan fa'il. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapatkan barokah dan manfaat, mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah daripada guru kita, termasuk dari pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik ini, juga mendapat barokah dari kedua orang tua kita. Amin amin Allahumma amin. Atas segala kekurangan kekhilafan, sekali lagi mohon kritik dan sarannya melalui nomor yang dimaksud atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Muhammad Futrosi. Akhirnya saya sampaikan, saya ucapkan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.